all your time with some reason to feel okay. Halo, kembali lagi di channel ini dengan saya Lita Andriana. Sesuai dengan judul ini lanjutan video yang kemarin. Kalau kemarin tuh flashback mengenai perkuliahannya sampai dengan S1, kalau kali ini mulai masuk koas sampai dengan sumpah. Masih sama seperti yang sebelumnya, nanti aku akan tampilin video atau foto flashback dulu biar kalian tuh lebih bisa menggambarkan kondisinya pada saat itu tuh kayak gitu. Tapi random aja ya, jadi nggak urut, random aja. Nanti aku bakal ceritain juga suasana dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang pertama ini video dulu, video cuplikan pas waktu aku dan temen-temen lagi cari pasien. Itu tuh pas kita lagi belusukan ke kampung-kampung. Lihat dulu deh videonya. Nah, singkat cerita, jadi koas gigi itu perlu yang namanya pasien. Jadi dari mana dapatnya? Ya kita harus nyari dimanapun itu. Nah, di video itu kita lagi cari pasien anak di perkampungan. Terus kira-kira dapat nggak kak pasiennya? Itu tergantung apa? Tergantung banyak hal. Tapi yang lebih utama tuh tergantung kebejoan kita sih. Kita lagi bejo nggak dalam dapat pasien itu. Kalau kita nggak dapat pasien, ya udah kita pindah tempat lagi, menyusuri. Sedih ya, tapi nggak apa-apa kok, pasti nanti dapat. Mati 1 tumbuh 1000, kita cari yang lain. Nah, kalau di video ini kita dapat dong, tapi di situ kalau pasien anak itu ada treatment khusus. Gimana ya, kita harus anter, kita harus jemput gitu. Kenapa sih kok gitu? Ya gini ya gampangnya, kita udah dapat pasien aja itu untung banget. Jadi kita bisa melakukan apapun agar pasiennya itu mau datang, termasuk itu diantar, jemput. Dan kalau pasien anak malah ada lagi treatment khusus, beliin jajan, jadi enak kan. Tapi itu nggak masalah banget, asalkan anaknya itu nggak rewel, anaknya mau dirawat, udah itu udah untung banget. Contohnya kayak di video ini, anaknya nurut banget padahal dia mau disuntik loh. Tapi itu salah satu pasienku yang terkooperatif sih memang. Nah, kalau di foto ini tuh pas pembuatan gigi palsu. Jadi kita juga membuat gigi palsu. Selain gigi palsu yang berbahan dasar akrilik seperti tadi, kita juga membuat gigi palsu yang cekat seperti di foto ini. Kalau yang tadi kan bisa dilepas, kalau yang sedangkan yang berbahan dasar ini dia tuh tidak bisa dilepas pasang, harus sama operatornya jika mengalami kerusakan atau yang lain. Kalau di foto ini nih, sebelumnya ini just info ya, koas gigi tuh bisa mengerjakan pasien sendiri, tetapi itu masih di bawah pengawasan supervisor. Jadi kita tetap butuh ACC dan persetujuan itu dari supervisor atau yang mengampu di sana. Nah, di foto yang tadi tuh kita lagi antri. Ya kan koasnya jumlahnya itu kan banyak. Pasti pasiennya pun juga banyak. Nah, kayak gitu. Kita harus ngantri. Jangan tanya ya itu berapa lama ngantrinya. Bener-bener jangan tanya deh, karena ya udah jangan tanya aja. Tapi nggak apa-apa, memang karena prosedurnya itu memang harus kayak gitu. Kita nggak boleh kerja sendiri, harus ada pengawasannya gitu. Jadi kita tetap sabar buat menunggu giliran kita ngajuin pasien tersebut. Lanjut, mana lagi ya? Few moments later. Kalau di foto ini aku lagi di ruang OKA. Kita cukup mengamati sih, karena kan kita memang belum
diperbolehkan, tetapi membantu boleh, membantu, memperhatikan, intinya itu kan kita buat edukasi, buat belajar kita, jadi hanya sebatas itu. Kita juga ada requirement buat operasi juga, biasanya tuh pencabutan gigi bungsu atau gigi geraham yang ketiga. Kalau di foto ini pas aku lagi mau ACC pencetakan gigi. Nggak begitu paham juga sih kenapa dulu aku foto yang ya pokoknya di sana tuh nanti serba panik lah, pokoknya bener panik banget, gerusa-gerusunya ada banget ya gitulah pokoknya. Oke, next. Dan di video ini aku pas lagi di storyin pasien aku sangat kooperatif dan dia bahagia, senang sekali aku rawat ya kayak di video itu. Pokoknya kalau kalian dapet pasien yang kooperatif banget, percayalah itu sangat surga. Selain ada koas di dalam RSGM, itu juga kita ada di luar RSGM. Selain tentang pergigian juga, itu kita juga dikasih materi mengenai kedokteran umum, contohnya di video ini. Materi tentang BLS atau Basic Life Support, tentang kegawat daruratan, itu kan juga harus mengerti, harus tahu, harus paham juga, biar apabila nanti suatu saat jangan ada, tapi jika ada, tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Few moments later. Setelah lulus semua, sudah requirement selesai, kita mengikuti UKM P2DG. Kalau kayak di SMA itu kayak ujian akhirnya gitu. Juga ada video pas waktu itu pengumuman kelulusannya itu kan diumumin via online. Akhirnya perjuangan 6 tahun itu terbayarkan, merdeka. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan gambaran buat kalian yang mungkin akan masuk koas atau yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, minta tolong. Terima kasih. See you on the next video.